Tuhan Yesus baik. Ya, saya percaya semuanya saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Amin saudaraku ya. Amin. Saya tidak lama-lama. Amin. Amin. Dan kita pulang sampai jam 12 malam. Haleluya. Haleluya, Kan jadilah. mungkin kan? Ada bahasa mungkin di situ ya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Oke. Kita coba dulu saudaraku, kalau saudara punya Alkitab, buka Alkitab saudara atau Alkitab yang ada di aplikasi handphone saudara. Buka dulu Matius 23 ayat 11. Ayat 11. Yang sudah dapat ayat firman Tuhan ini katakan amin. Amin. Sudah dapat? Ya. Ya. Matius 23 ayat yang ke-11. Ya. Ya. Beginilah firman Tuhan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 12-nya, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ditinggikan, gitu. Bukan ditinggalkan, ditinggikan. Haleluya ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Tuhan mau meninggikan kita bagi kita yang rendah hati. Amin. Haleluya saudaraku. Di sini katakan barang siapa terbesar di antara kamu, saudara di tempat ini yang mau menjadi yang terbesar, Amin. saudara harus melayani. Begitu Amen. katanya saudaraku, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Amin saudaraku. Hendaklah kita menjadi pelayan. Hendaklah kita melayani. Amin. Saudara mau diberkati, hendaklah saudara harus menjadi pelayan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Karena nggak akan mungkin bisa jadi pemimpin yang besar kalau tidak dari yang Kecil. Itu maksud. Amin. Amin. Jadi saudaraku, hendaklah kita menjadi pelayan kepada saudara-saudara kita. Maksudnya apa, saudaraku? Ya mungkin barangkali melayani itu bukan harus saudara pegang Alkitab, saudara harus berkhotbah di mimbar yang besar, di panggung yang besar, tidak. Bukan itu saja pelayanan. Pendoa syafaat yang tidak dilihat di mimbar pun itu adalah pelayan. Amin. Guru sekolah minggu pun itu yang pelayan. Amin. 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 Haleluya. Penerima tamu pun di gereja itu pelayan. Amin. Sebagai aser atau saudara aser yang membawa jemaat duduk Ke di depan. bangku itu pun juga pelayan. Yang melayani parkir pun itu juga pelayan. Yang membersihkan gereja sekalipun itu juga pelayan. Amin. Apapun dia saudaraku mau yang besar pelayanannya, dimulai daripada yang besar, yang kecil dulu, Terkecil. baru saudara bisa menjadi yang terbesar. Amin. Amin saudaraku. Amin. Atau begini bahasanya, kalau boleh saya boleh saya sedikit saya kasih pengertiannya. Kalau kita mau menjadi pemimpin, mau jadi yang terbesar, saudara harus mau dipimpin dulu. Itu dia, ya. Apanya motonya seperti itu. Nah, slogannya seperti itu, jargonnya seperti itu. Mau jadi pemimpin harus mau dipimpin dulu. Amin. Itu dia. Mau yang terbesar harus menjadi pelayan dulu di antara kita. Harus menjadi pelayan sesama kita di tempat ini. Amin saudaraku. Contoh misalnya Nirmala sedang sakit. Saudara tahu dia sakit, mungkin di kamar sebelah saudara. Datangi dia, datangi dia. Gimana kabarmu, Nirmala? Udah gimana keadaanmu? Sehat kau? Sehat kau? Apa yang bisa mungkin saudara doakan dia? Apa mungkin saudara bisa masak nasi buburnya? Apa yang bisa saudara buat? Haleluya. Amin saudaraku. Dan dari hal yang kecil itulah Tuhan perhatikan saudara. Saudara pasti diangkat Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Saya mau bertanya sama saudara di tempat ini, siapa di sini kehidupannya mau diangkat Tuhan? Katakan saya. Saya. Haleluya. Haleluya. Semua kita di tempat ini mau diangkat Tuhan kehidupan. Makanya oleh sebab itu dimulai dari perkara yang kecil. Sebab firman Tuhan berkata, setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang Besar. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Enggak akan mungkin saudara bisa jadi wali kota
Kalau saudara tidak bisa mendasar, mungkin jadi kepala lingkungan atau menjadi kepala desa atau lurah. Nggak bisa, karena saudara harus belajar dulu dari bawah. Setelah saudara belajar dari bawah, saudara tahu birokrasi, saudara bisa naik ke atas. Bagaimana mungkin saudara bisa jadi wali kota kalau saudara tidak pernah pengalaman? Tidak ada pengalaman, tidak bisa. Tidak ada bentukan. Melayani itu ada bentukan. Makanya kalau kita mau menjadi terbesar, kita harus menjadi pelayan di antara kita semua ini. Haleluya. Di dalam pelayanan ada bentukan. Seperti saudaraku, saya melayani, ada selalu yang namanya bentukan-bentukan yang harus kita lewati. Amin. Amin. Tidak serta-merta melayani itu sukacita saja, tidak. Ada bentukan. Di antara sesama melayani pun, di antara sama-sama pelayan pun, kita saling gesek-menggesek. Amin. Haleluya. Itulah bentukan kita. Mungkin karena kita melayani, mungkin kita ada orang tua kita tidak suka melayani di gereja. Kenapa? Karena mungkin mereka beranggapan buang-buang waktu, habis-habis waktu. Saudaraku yang terkasih, kalau ada orang seperti itu mengatakan kau melayani di gereja buang-buang waktu, saudaraku, saya tidak tahu bagaimana bisa menilai orang tersebut. Tanpa dia sadari, Tuhan kasih dia masih waktu untuk bernapas di bumi. Betul nggak? Betul. Haleluya. Padahal tidak disadari, dia diberikan Tuhan napas kehidupan. Tuhan berikan waktu kepada dia untuk masih hidup di dunia ini. Tapi dia berkata, ada orang mengatakan kau melayani di gereja hanya membuang waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mau menjadi yang terbesar, saudara harus melayani. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Haleluya. Seperti ini. Maaf ya, tadi ketika kami datang, saudara melayani kami, mungkin saudara suguhkan teh hangat. Itu juga bentuk pelayanan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Enggak harus saudara berdiri di atas panggung, di atas mimbar yang megah, enggak. Haleluya. Haleluya. Mengunjungi orang sakit itu juga melayani. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Itu juga pelayanan. Amin. Haleluya. Melayat ke rumah orang berduka itu juga melayani. Amin. Karena firman Tuhan berkata lebih baik di rumah duka daripada Di rumah pesta. Lebih baik saudara menghadiri di rumah duka melayat daripada saudara pergi ke mall, itu maksudnya. Pergi jalan-jalan, itu maksudnya. Pergi ke pesta, maksudnya. Pergi nongkrong, pergi nimbrung. Lebih baik ke rumah duka. Di situ saudara menguatkan, meneguhkan keluarga yang mungkin ditinggalkan. Itu juga bentuk daripada pelayanan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau yang terbesar, jadilah pelayan di antara sesama. Amin. 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 Haleluya. Contoh Haleluya. misalnya kakak ini jadi pelayan di antara saudara, saudara juga jadi pelayan bagi dia juga. Saling. Hidup ini harus ada kata saling. Amin, saudara ya. Amin. Makanya saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi. Amin. Amin. Saling menolong, saling menguatkan, saling meneguhkan. Ada kata saling. Saling mencintai. Amin, saudaraku. Amin. Tidak ubahnya saudara mungkin berumah tangga, suami dan istri, ada kata saling di situ. Saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong menolong. Amin. Amin. Bukan saling tolong menodong ya, tapi saling tolong Menolong. Amin. Iya. Jangan saudara jadi preman pula, saling tolong menodong. Enggak ya saudaraku ya. Itu di sananya itu, tapi dalam kehidupan kita secara rohani tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya, saudaraku. Begitulah kita menjadi pelayan di antara kita masing-masing. Saling membutuhkan. Amin. Saling melengkapi di antara kita. Mungkin ada kekurangan ibu Lia di dalam rumah tangganya. Bang Wisman menutupi, saling melengkapi. Bang Wisman punya kelemahan, ya, istrinya juga saling menutupi, saling melengkapi. Begitulah. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin satu kos di tempat ini, satu tempat tinggal di tempat ini. Semua karakter berbeda-beda. Selfis, Nirmala, Juli semuanya, Murni, Jaya, Tutik semuanya masing-masing berbeda-beda karakter di tempat. Betul nggak? Betul. Ya. Haleluya. Ada yang mungkin dia kalau memanggil temannya nadanya agak tinggi. Ada dia mungkin memanggil temannya nadanya lemah lembut. Kan begitu kan? Iya. Saling melengkapi. Haleluya. Haleluya. Jangan berarti saudara lihat mungkin, mohon maaf, mungkin di tempat ini adalah mungkin abang Pini sini suaranya agak tinggi dia memanggil saudara. Jangan saudara pikir dia itu
mungkin mau cari musuh sama saudara, tidak. Haleluya. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Jangan pula karena teman saudara lembut di tempat ini, makin saudara tekan lagi dia. Tidak. Haleluya. Amin. Saya tidak tahu ya, mungkin peraturan di tempat ini, mungkin Tambang Wisman membuat satu peraturan di tempat ini, menjaga kebersihan, saling menjaga kebersihan di tempat ini, dibuat jadwal kebersihan di tempat, saya tidak tahu lah ya. Haleluya. Tapi mari saling menolong. Amin saudaraku. Mari saling tolong menolong di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin saudaraku. Iya. Itulah namanya kita keluarga. Apalagi saya tahu di tempat ini semuanya keluarga semua ini. Ada yang bapak sahanya, ada yang bapak talunya, kira-kira begitu. Iya kan? Secara badani pun saudara keluarga. Apalagi kita secara rohani, kita semuanya adalah keluarga di dalam Allah. Amin. Saudara dan saya adalah keluarganya Allah. Jadi kita saling di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Jangan ada yang terlalu berlebih-lebihan atau terlalu merasa dia hebat, merasa dia angkuh, merasa dia sombong, tidak. Kita semuanya di tempat ini sama. Amin. Sama tidak ubahnya jargonnya Indonesia, kita semuanya mempunyai sama kedudukan di mata hukum. Bukan begitu kan? Jargon Indonesia kan? Sama-sama kita di mata hukum. Haleluya. Sama-sama kita mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Sama-sama kita mendapatkan pembelaan di mata hukum. Sama, saling. Jadi gak ada yang satu orang menonjol begini sehingga karena dia menonjol saudara merasa hebat, merasa angkuh sehingga saudara menganggap yang lainnya itu kecil. Tidak. Di ayat 12 dikatakan tadi, dan barang siapa meninggikan diri, Akan direndahkan. ia akan direndahkan. Iya saudara. Barang siapa yang meninggikan diri, tinggi hati, itu artinya tinggi hati itu saudaraku udah di atas lagi derajat kesombongan lagi. Udah, ini kan tingkatannya sombong. Di atas sombong tinggi hati. Di atas tinggi hati itu congkak. Congkak. Amin. Amin. Sombong pun tidak boleh, tinggi hati pun tidak boleh, apalagi congkak. Orang yang congkak ini adalah orang yang bebal ini orangnya. Amin saudaraku. Haleluya. Sombong pun tidak boleh, tinggi hati pun tidak boleh, apalagi congkak. Karena dikatakan tadi di sini, barang siapa yang tinggi hati dia akan direndahkan. Sebaliknya, barang siapa yang rendah hati, maka Tuhan akan tinggikan dia. Maka Tuhan akan angkat kehidupannya. Maka Tuhan akan topang kehidupannya. Maka Tuhan akan memberkati perjalanan kehidupan. Siapa di sini yang mau hidupnya ditinggikan Tuhan? Amin. Wow, dahsyat. Saudara adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Amin. Amin. Makanya belajar dari firman Tuhan ini, belajar kita untuk rendah hati. Beda ya rendah diri ya. Saya tidak katakan rendah diri. Rendah hati. Rendah diri itu orang yang minder. Ya, tidak percaya diri. Itu kalau rendah diri. Amin, saudaraku. Amin. Tapi ada juga rendah diri ini atau rendah minder ini, ada juga dia di baliknya itu ada juga dibalik dengan kesombongan. Rendah diri, contoh misalnya, contoh misalnya seperti ini contohnya. Masuk katanya kan ke rumahnya. Masuk, silakan masuk. Inilah gubuk deritaku. Padahal istananya rumah. Ngerti maksudnya? Paham maksudnya kan? Silakan masuk. Selamat datang di gubuk deritaku kata. Padahal rumah yang dimasuki temannya tadi itu seperti istana, tapi dibilangnya gubuk derita. Itu bentuk kesombongan. Seolah-olah dia merasa rendah diri, minder kan? Minder dengan rumah keadaan seperti ini. Padahal tanpa dia sadari dan dia menipu kawannya bahwa dia itu merupakan satu kesombongan bagi dirinya sendiri. Dibilang rumahnya gubuk derita, padahal rumahnya adalah seperti istana. Haleluya. Ini agak sedikit beda-beda tipis ini. Amin saudaraku. Amin. Jangan kita rendah diri pun tidak boleh, apalagi sombong. Amin saudaraku ya. Haleluya. Iya, karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Siapapun saya katakan teman, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Ada banyak dosa. Jangan najis kata Tuhan kan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berhasil dusta. Jangan menginginkan hak orang lain dan lain sebagainya. Di antara itu semua yang paling Tuhan tentang adalah dosa kesombongan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Makanya baca dulu Yakobus 4
ayat 6. Coba baca, Yakobus 4 ayat 6. Siapa yang sudah dapat tolong bacakan dulu. Di situ dikatakan Tuhan menentang. Artinya jadi musuh Tuhan loh. Haleluya. Ternyata orang sombong adalah yang dimusuhi Tuhan. Musuh daripada Tuhan itu adalah orang sombong. Siapa yang sudah dapat? Yang sudah dapat? Oh, belum ada dapat. Haleluya. Coba Yakobus 4